itu nanti dibahas di dalam kitab Fathul Majid. Di atasnya lagi ada nama kitab Ad-Dasuki. Jadi untuk tingkatan orang awam dengan mempelajari kitab ini itu sudah cukup. Fima yajibu alaihim min ilmil kalam, tentang apa kitab ini membahas? Tentang ilmu yang wajib di atas orang awam itu mengetahui. Apa ilmu itu? Ilmu kalam. Jadi ada yang menyebut ilmu tauhid, ada yang menyebut ilmu kalam. Disebut ilmu tauhid karena dia membahas keesaan Allah. Disebut ilmu kalam karena persoalan kalam itulah yang menjadi perdebatan panjang dalam sejarah Islam. Nah, sehingga timbul nanti Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Salah satu yang didiskusikan itu adalah persoalan kalam Allah. Misalnya, apakah Al-Quran itu kalam Allah atau tidak? Nah, itu yang jadi perdebatan. Nah, dari situ kemudian disebut juga ilmu tauhid ini dengan ilmu kalam. Jadi beliau ini menyusun kitab Kifayatul Awam karena permintaan teman-teman. Wallahu ta'ala as'alu, kepada Allah lah aku bermohon, ayang fa'abiha, supaya Allah memberi manfaat dengan Kifayatul Awam ini. Jadi supaya kitab yang beliau susun ini diambil manfaat oleh orang lain. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakil, Allah lah sebaik-baik dan sebaik-baik penolong. I'lam, ketahuilah olehmu, anna yajibu ala kulli muslimin, bahwa wajib di atas tiap-tiap orang muslim, maknanya fardu ain. Ya, bukan fardu kifayah. Apa yang wajib? Ay ya'rifa khamsina aqidatan, mengetahui akidah yang 50. 20 wajib, 20 mustahil, harus 1, 4 yang wajib bagi Nabi, 4 yang mustahil, 1 yang harus. Itu ya? Jais. Nah, itu menjadi akidah 50. Yang akidah 50 itu maknanya terkumpul di la ilaha illallah. Oleh karena itu dalam kajian tarekat, zikir la ilaha illallah itu disebut zikir tinggi. Nah, seketika seseorang berzikir dengan la ilaha illallah, maka seluruh makna itu mencakup. Itu zikir. Itu maka zikir tinggi, penutup dari zikir tarekat itu zikir la ilaha illallah, zikir tinggi dia. Nah, zikir tinggi. Wa kullu aqidatin, dan tiap-tiap satu akidah, dia 50. Tiap-tiap satu akidah wajib di atas orang awam mengetahui dalil ijmali atau tafsili. Yang dari yang 50 tadi? Dari yang 50. Satu, masing-masing satu persatu wajib diketahui dalil secara garis besar dan dalil secara terperinci. Baru lepas dia dari taklid. Kalau tidak masih taklid itu. Kalau tidak masih taklid. Dalam kajian tauhid kita, taklid itu tidak boleh dalam masalah kita. Nanti Ini masih mau taklid nih. Masih taklid itu nih. Kacau. Aduh, sama saya tuh. Orang awam dulu macam gitu kita. Orang awam. Umur Orang awam dulu macam gitu kita. Kawan gegondeng awal 50 tadi tu. Iya, Masing-masing satu harus tahu dalil ijmali atau dalil tafsili dia. Ada tuh buku Idrus Ramli. Ada tuh akidah
50. 50 ya. Bukan akidah, bukan sifat 20 Bukan lagi, akidah sifat 50. 50. Itu Islam. Kali 50. Berat. Lanjut. Ah, itu hukumnya. Itu cukup. Qala ba'duhum, berkata sebagian ahli tauhid. Maksud ahli tauhid di sini itu ahli tauhid dalam golongan Asy'ariyah. Nah, nanti dia terpecah kepada Maturidiyah, kemudian ada Mu'tazilah. Jadi yang berpendapat sebagian ahli tauhid itu maksudnya golongan Asy'ariyah. Disyaratkan bahwa seseorang itu mengetahui akidah yang 50 dengan dalil tafsili. Baru sah iman. Kalau tak itu tak sah iman. Itu pendapat dari Sebagian berpendapat. oh, Sebagian berpendapat. itu pendapatnya Mas. Yang sebagian tadi yang belum tidak ya kan? Selamat gitu lah. Kawan Dan tak ada pastikan sebagian. kawan tak pastikan yang sebagiannya pendapat sebagian tadi itu ya pendapat yang masyhur apa pendapat yang tepi-tepi aja nih. Wah, itu. Ini jawaban pertanyaan berikut. Lakinil jumhuru ala annahu yakfid dalilul ijmali. Oh. Tetapi mainstream atau mayoritas ulama tauhid berpendapat bahwa cukup mengetahui dalil ijmali saja. Nah, lepas dia Lepas itu. tak perlu sampai tafsili betul. Jadi kesimpulan. Kalau tafsili dia lah bisa mendudukkan dalil. Mm-mm. Mendudukkan dalil dia, andaikan debat ini akan debat ini dia ada kan syubhat dalil nanti itu. Bisa mendudukkan itu tafsili namanya. Jadi cukup mengetahui dalil ijmali tiap-tiap satu akidah dari akidah yang 50. Nah, Satu. cukup satu. Nah, tidak satu-satu tadi itu, cukup mengetahui dalil secara ijmali. Dan dalil tafsili itu contohnya, nah, idza qila, apabila ditanya orang, mad dalilu ala wujudillahi ta'ala, apa dalil di atas wujud Allah? Tanda Allah tu ada ke tak? Tanda Allah itu ada apa? Jadi wujud itu sebenarnya tak bisa diterjemahkan dengan ada. Tak bisa. Yang lapas wujud Karena tu. makna wujud dengan ada itu berbeda. Substansi. Kalau ada itu dia mengandung tempat dan Ruang dan waktu lah ya. ruang waktu. Air ini ada. Saya kawan tu. Air itu ya. Nah, seketika kita sebut dia ada, dia mengambil tempat. Dia mengambil tempat seukuran besar dia. Seukuran mengambil tempat dia. Nah, seketika kita terjemahkan Allah itu ada, bertempat. Oleh karena itu dalam kajian tauhid tidak ada orang mengistilahkan Allah itu selain wujud. Allah itu bersifat wujud. Zatul wajibatul wujud. Bukan Allah itu ada. Oleh karena itu istilah dalam ilmu tauhid seketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dia tidak mewakili. Tak mewakili. Itu yang harus kita hindari. Itu yang kita harus hindari itu. Karena seketika kita menerjemahkan ada itu untuk makhluk, tidak untuk Allah. Jadi istilah ada untuk makhluk kalau dalam bahasa Arab menggunakan apa? Banyak seperti Kaun. Nah, dia menggunakan bahasa itu. Karena Cuma yang wujud itu sudah menjadi istilah dalam kajian fikih yang mempunyai makna khusus. Itu dalam istilah kajian fikih itu. Dalam fikih ada ya. Iya. Itu yang disebut wujud tadi. apa itu tu? Mas, tunggu guys. Kawan tadi ada yang agak belum sampai lagi. Yang kata Gantung. masalah menggantung, masalah dalil menguasai dalil itu ada
yang jamhur kan tadi yang penting dari yang 50 itu Satu-satu. satu-satu aja, macam mana maksudnya? Macam mana? Dari yang 50 itu kita wajib mengetahui tiap-tiap masing-masing itu satu dari 50 itu Satu sifat, satu dalil. satu dalil. Wajib. Wajib. Yang ijmali. Yang ijmali. Tafsir Ada tidak. sebagian mengatakan tafsili, Oh. tapi jumhur mengatakan ijmali saja. Ijmali. Ijmali saja. Gitu. Seperti wujud, qidam, apa dalil baqa, mukhalafatuhu, apa dalilnya? Itu dia. Nah, jadi mana contoh tafsili tadi? Apabila ditanya orang, apakah dalil di atas ada Allah, wujud Allah Ta'ala? Ayyuqala, dijawab, hadhil makhluk. Makhluk. Apa dalil wujud Allah? Makhluk. Kemudian dia bertanya lagi. Kemudian bertanyalah kepada orang yang menjawab, si penanya tadi, makhluk itu dalil di atas wujud Allah dari segi imkannya atau dari segi ada sesudah tidak. Dalil ini, makhluk ini menjadi dalil di atas wujud Allah dari segi imkan atau dari segi wujud sesudah ada. Kan tempat ya. Imkan itu antara menjadikan dan tidak menjadikan itu sama pada Allah. Kemungkinan. Sama saja. Apakah wajib Allah menciptakan? Tak wajib. Sekali lah nak. Serah dia. Lah imkan. Itu imkan itu. Dia menjadikan kita dengan tidak, tak ada kewajiban bagi Allah. Tapi bagi orang Mu'tazilah wajib di sisi itu. Oh. Di situ salah satu sisi perbedaan pandangan Mu'tazilah dengan Asy'ariyah. Kemudian dari segi mana? Segi kedua, bagaimana kita mengatakan bahwa makhluk ini adalah dalil? Dalil itu kan yang menunjukkan. Dari segi adanya sesudah tidak. Dulu Pak Nadi ini tak ada. Sekarang ada. Besok dia tak ada. Pasti ada yang mengadakan. Kita mandang dari segi itu. Dulu kita tak punya anak. Sekarang kita punya anak. Besok tak ada anak lagi. Meninggal. Itu pasti ada yang mengadakan. Tak mungkin dia ada dengan sendirinya. Itu kita sudah mulai berdebat di situ. Sudah mulai berdebat di situ. Berdebat dengan dalil. Dengan dalil tafsiri tadi. Dah dapat kita menjawab lagi pertanyaan dia, itu dalil tafsiri. Berdebat Abu Hanifah dengan gajah ateis ni. Fayajibuhu, kemudian orang itu menjawab. Itu namanya dia sudah mengetahui dalil secara tafsir. Dari secara tafsir. Jadi gampangnya apa kan wujud Allah itu dengan adanya makhluk kan? Dalil Dalil wujud Allah itu Iya. adanya makhluk. Kemudian dengan adanya makhluk itu dilihat dari dua sisi. Dua sisi. Sisi barangkali ada atau tidak ada. Iya. Yang kedua sisi adanya itu Sesudah, sebelum. sesudah Tak ada. tak ada dan tidak ada sesudah ada. Ada situ. Jadi kita tengok pastilah alam ini berubah sangat, pasti ada. Itu. Jadi seketika ilmu tauhid ini mendudukkan dalil wujud Allah itu, berdalil dia pada alam, itu salah satu teori sebenarnya dalam filsafat. Ya. Sebenarnya itu kan seketika dia berdebat kepada orang yang tidak mengakui Tuhan.
Kita berdebat kepada orang yang tidak mengakui Tuhan. Bagaimana membuktikan bahwa Allah itu wujud? Ya, alam ini kita bawa. Tetapi di dalam Al-Quran, bukti Allah itu ada, tak pernah dia menggunakan dalil alam. Tapi ke dalam diri. Apa ukurannya? Rasa. Nah, ukurannya di rasa. Rasa bertuhan. Nah, jadi karena memang sifat 20 ini banyak logika filsafatnya di sini. Banyak logika filsafat. Dia membawa hujah-hujah filsafat di sini. Nah, gitu. Wa amma idza lam yujib, adapun apabila orang yang ditanya tak bisa menjawab. Tak bisa menjawab. Cuma dia hanya bisa menjawab apa dalil Allah wujud ada makhluk ini. Dari segi mana? Awak nengok. Tak dapat jawab ni. Dan yang dua tadi tak apa kita jawab. Tak dapat kita jawab. Adapun apabila dia tidak bisa menjawab, tetapi hanya bisa menjawab makhluk ini saja dalil Allah itu wujud, dan dia tidak mengetahui dari segi imkan makhluk atau dari segi ada setelah tidak, itu disebut dia mengetahui dalil ijmali. Itu dalilnya. Pula ya. Itu aja. Lepas juga ya. Kuat mah filsafat je tu. Lah pada waktu Melayu. Dah lepas satu. Nah, sikit aja sebenarnya kan. Jadi intinya ijmali itu juga yang intinya ya. Intinya ijmali itu juga. Tetapi wajib ada seseorang dalam suatu daerah yang harus mengetahui dalil secara tafsiri untuk menjelaskan syubhat dan hujah dalil. Kalau datang nanti orang tambah hebat lagi, tanya-tanya kau tak ada nak jawab macam mana. Itu kejadian mana tu? Syekh Ahmad bin Sulaiman tu dengan Abu Hanifah. Ulama yang lain tak sanggup lagi jawab. Dia seorang ni muncul. Akhirnya tak sanggup juga dia. Suruh dia Abu Hanifah. Macam mana tu tadi tu, kenapa sampai dia hanya tahu dalil ijmali? Ketika ditanya lebih detail lagi, dia tidak bisa menjawab secara tafsili. Itu sudah cukup menjadi dalil. Dia dari segi mana tu dinilai kalau dia sudah cukup itu menjadi dalil? Yang diketahui dia itu dalil ijmali ini. Fayuqalu lahu dalilun ijmalin, dan maka jawaban itu disebut dalil ijmali. Dia cuma dapat menunjukkan bukti Allah itu wujud. Apa alam? Sudah tu. Lah, tak usah tanya lagi. Kalau nanti sempat ada alam macam mana? Kita pun tak ada alam. Kita pun tak ada. Tak akan terjadi pada depan ni, Wan. Mana nak bertanya? Alam itu tak ada, awak pun tak ada. Siapa nak berdebat ni? Siapa? Dia ada pula yang nyebutkan tak ada alam. Itulah dalil wujudnya Allah. Itulah lah nak dengan tafsili jawabnya tu. Dia lah nak ngorek tafsili. Kajian awak ni masalah ijmali, jangan ngorek betul. Lain nama dia ni, Wan. Tahu kembali. Wa huwa kafin indal jumhuri, dan dalil ijmali itu sudah cukup menurut pendapat jumhur. Sahlah imannya itu. Dia sudah mengetahui dalil ijmali. Wa amma taqlidu wa huwa ay ya'rif al-aqaid al-khamsina wa lam ya'rif laha dalilan ijmaliyan atau tafsiliyan. Adapun yang taklid, macam mana ukuran taklid dalam ilmu tauhid? Yaitu seseorang yang mengetahui akidah 50 dan dia tidak mengetahui dalil baik ijmal maupun tafsir. Allah wujud. Apa dalilnya? Tahu. Itu taklid. Kenapa sebab taklid? Karena dia dengar dari orang.
Tidak ada belajar. Dia tak fikir lagi. Aku dengar ada orang kata Allah itu wujud dah, itu aja. Itu taklid. Karena akal dia di situ tak berfungsi. Tak berfungsi. Dah itu aja dah. Jadi itu yang disebut. Kalau begitu orang taklid faqtulifal ulama'u fi, maka diperselisihkan ulama tentang taklid dalam ilmu akidah. Faqala ba'duhum, berkata sebahagian ahli ilmu akidah, la yakfi taqlidu, tidak cukup taklid, tidak sah. Taklid dalam ilmu akidah tak sah. Di dalam ilmu fikih sah taklid. Dalam ilmu akidah tak sah. Apa taklid tadi? Dia dengar dari orang kata ke Allah ada. Itu kan tidak boleh. Itu tidak boleh itu. Orang kata aku dengar dari orang kata Allah ada. Orang ngata. Gila. Kata kila. Istilah ustaz siapa mah itu pakai kata kila tu? Wal muqallidu, dan orang yang taklid itu kafir. Wahai. Masih kafir. Menurut sebahagian ahli usul. Wa dhahaba ilaihi Ibnul Arabi was Sanusi, dan berpendapat seperti itu Ibnul Arabi dan As-Sanusi. Ibnul Arabi itu ahli tasawuf dan As-Sanusi. Selesai yang ini nih namanya. Selesai nama kita nih. Selesai. Kita ini. Sampai ke tasawur aja. Inilah bawa tasawur tasdik, wai. Nak mendudukkan akidah awal ini, dia lah membawa tasawur tasdik imantik. Kata ini cubalah kita jalan masuk tidak tasawur tasdik. Sudah yang ngasih orang yang asal enggak ngasih ke mana ni? Awam baru. Oh, yang awam. Itulah orang awam dulu macam ini belajar dia. Wa atala fi syarhil kubra fi raddi ala man yaqul bi kifayatit tafsir, dan berpanjang-panjang dalam perdebatannya di dalam kitab Syarah Al-Kubra tentang menolak di atas orang yang mengatakan cukup dengan taklid. Di debat di situ ada orang yang mengatakan cukup dengan taklid, yang sebagian yang mengatakan taklid tidak sah. Diuraikan dia di dalam kitab Syarah Al-Kubra tentang mendudukkan bahawa taklid itu tidak sah dalam ilmu akidah. Tapi di dalam kitab itu, di dalam kitab ini tidak disebutkan, diceritakan saja. Dia juga yang ngarang kita tu. Tidak, Oh, tidak. Orang lain. Lakin nuqila an-nasun as-Sanusi raja'a an. Tetapi dinukilkan orang, dipindahkan orang, didengar bahawa As-Sanusi menarik dari pendapat itu. Di dalam kitab itu diceritakan kata ini. Yang tadi mengatakan bahawa taklid itu kafir, tidak sah dalam ilmu tauhid. Yang berpendapat itu Imam Sanusi. Tetapi dalam kitab Syarah Al-Kubra di situ diceritakan As-Sanusi menarik dari pendapat ini. Artinya pada akhirnya As-Sanusi mengatakan sah taklid. Artinya tidak konsisten. Tidak konsisten. Dibatalkan dia. Itu dibatalkan dia. Cancel dia. Di-cancel dia. Tapi Sanusi yang mengcancel. Iya. Ibnu Arabi tidak. Ibnu Arabi tidak. Itu diceritakan dalam kitab Syarah Al-Kubra. Wa qala, dia menukil nih di penulis kitab ini. Wa qala bi kifayatit taklid, dia mengatakan As-Sanusi mengatakan, diceritakan dalam kitab Syarah Al-Kubra itu Sanusi mengatakan cukup taklid. Tadi nagi ucapan itu. Jadi awalnya Pak tadi tarik dia, keboi dia. Boy. Bang tengkuk dengar kan? Kafir kan? Kafir. Keboi. kajian tauhid ni dia kafir tak kafir aja mainan dia main. Jadi ujung-ujung nanti kafir tidak, kafir tidak. Dia tidak ada sah dan batal di kajian tauhid ni, kafir tidak. Lakin dia ceritakan lagi, la nara fi kutubihi illa al-qaul bi'adami kifayati. Tetapi kami periksa dalam kitab-kitab As-Sanusi, kami tak menemukan kecuali pendapat dia mengatakan tak sah taklid. Di dalam kitab Syarah Al-Kubra ada orang mengutip pendapat As-Sanusi.
Orang mengutip pendapat As-Sanusi, diceritakan di situ, dia mengatakan, orang mengutip tadi mengatakan, Sanusi mengatakan Taklid tak apa. boleh taklid, dia mencancel. Tetapi oleh penulis kitab ini, diperiksa dia dalam seluruh kitab As-Sanusi tadi, tulisan dia, tak dia temukan pendapat itu. Yang dia temukan, Sanusi mengatakan tidak cukup taklid. Aduh, tak ada sebenarnya. Balik. Baik. Dia panas dingin, Pak. Lambung ni banyak ada betul kan? Jadi Siam badan di bawah gini. Jadi rasa dah sedap juga. Cuma kawan anu, kenapa Sanusi ini yang jadi acuan? Siapa sebenarnya ini? Sanusi itu salah satu imam besar dalam mazhab Asy'ariyah. Salah satu dia. Oh, bukan tidak juga imam utama gitu. Tidak, nanti di atas itu kan ada Asy'ari, di bawahnya ada Ar-Razi. Imam Ar-Razi. Nah, di antaranya itu nanti Imam Sanusi. Nanti Ar-Razi dengan Asy'ari itu berbeda juga. Jadi ini ada perbedaan pendapat khilafiyah dalam ilmu tauhid. Boleh khilafiyah dalam ilmu tauhid? Boleh. Boleh. Yang tidak boleh khilafiyah itu khilafiyah dalam sifat Allah. Allah sama. Khilafiyah. Sama Ya, menurut tidak. ulama ini ulama Ini yang mengatakan Allah sama, ini tidak. Itu yang tak boleh. Kenapa? Sebab berbeza Mu'tazilah dengan Asy'ariyah. Yang berbeza itu adalah Allah melihat dengan apa? dengan mata. Asy'ariyah mengatakan Allah melihat dengan sifat. Mu'tazilah mengatakan Allah melihat dengan zat. Mereka tidak mengingkari Allah melihat. Sama-sama melihat. Makanya kalau kita mengkaji tauhid perbandingan, kalau kitab ini kan menyerang Mu'tazilah nih. Sebenarnya tidak ada masalah. Karena yang dia perdebatkan itu cara dengan apa Allah melihat. Bukan dia menafikan Allah melihat. Kedua-duanya Kalau tetap dia sepakat. menafikan Allah melihat, baru kafir Mu'tazilah itu. Ya. Dia berdebat cara. Karena dia mengatakan yang sifat dalam Asy'ariyah tambahan di atas zat. Bagaimana kita memahami Allah bersifat dengan wujud? Allah bersifat dengan qidam. Sifat itu apa? Tambahan di atas zat. Mendudukkan sifat tambah atas zat. Macam mana bentuknya? Tak faham Mu'tazilah itu. Oleh karena itu Allah melihat tak usah didebatkan lagi. Kita sepakat Allah melihat. Yang Sudah. penting kita sepakat Allah melihat, tak usah debatkan lagi. Itu maksudnya. Karena dia tak paham. Allah bersifat dengan basar, yang sifat itu tambahan. Seketika sifat tambahan di atas zat, mendudukkannya macam mana? Yang tambahan itu tengoklah kita. Nampak bang? Ya kan? Tambahan itu. Mana tambahan? Nah, itu yang tak dapat dijelaskan. Kalau begitu antara zat dan sifat dua hal yang berbeda. Kalau tersusun pula, lah makhluk pula. Jadi kalau kita telaah lebih jauh, tak iya juga Mu'tazilah ini. Itu salah. Jadi oleh karena itu hati-hati sebenarnya kita menyalahkan Mu'tazilah itu. Logikanya itu real. Selama ini kan kita diberikan pemahaman Mu'tazilah itu sesat. Macam dalam kitab ini nanti dia menyerang Mu'tazilah kencang ini. Apalagi nanti masuk kitab Fathul Majid. Wah, serang dia Mu'tazilah itu. Nah, sikit aja perdebatan kan? Nah, jadi disitulah letak khilafiyahnya. Ada khilafiyah dalam ada itu masalah. Dia tidak menafikan Allah melihat, tapi cara Allah melihat dengan apa? Aja yang khilafiyahnya. Nah, Tapi kalau pilih-pilih kita tuh salah kita debat masalah cara lagi salah jadi makhluk. Tidak dengan dalil tafsir. Kawan agak ngeper sikit. Supaya tak sampai ke tak sini. Atau mana Pak Kuala ini? Tak berguna kalau salah mengkaji hukum keluarga kalau benda ni tak Tak bisa. Makanya awak kawan memang agak lebih ke ke tauhid ini kan. Awak banyak benda tidak duduknya masalah taklid tadi lah sejuk siang badan. kalau sempat doktor hukum keluarga KPIatul awam tak selesai kacau ni. Aduh. Gimana? Kita masih lagi aja kan?
Ngapa masih gantung? Jangan sampai gantung, ay. Nah, kemudian tuh. Jangan sampai gantung. Enggak, itu muka dimah gitu. Ay, bukan di mah, bukan di mah kita begat itu. Kita Ia belum menjelaskan masalah wajib mustahil harus. Ini kita harus duduk juga wajib dan mutauhid apa, mustahil dan mutauhid apa, harus dan mutauhid apa. Nah gitu. Tambah sekali lagi nak. Kawan pun anak mokok kan. Muqaddimatun. Ini satu muqaddimah, masih muqaddimah ya. I'lam anna fahmal aqaidil khamsin al-atiyati yatawaqqafu ala umuri thalathatin al-wajibi wal mustahili wal jaiz. Ketahuilah olehmu bahwa memahami akidah 50 yang akan datang nanti dibahas dia, itu tergantung di atas 3 hal, yaitu wajib, mustahil, harus. Kita harus duduk dulu apa itu wajib dalam ilmu tauhid, apa itu mustahil, dan apa itu harus. Lalu dapat kita mendudukkan ini sifat wajib, ini sifat mustahil, ini sifat harus. Fal wajibu, maka wajib di dalam ilmu tauhid itu walladhi la yatasawwaru fi aqlihi adamu ay la yasdiqul aqlu bi adam. Wajib di dalam ilmu tauhid sesuatu yang tidak tergambar pada akal tidak ada. Ulang, ay. Wajib di dalam ilmu tauhid adalah sesuatu yang tidak tergambar pada akal tidak ada. Wajib ada ya. Wajib ada. Tidak diterima oleh akal, dia tidak ada. Wajib ada. Akal itu, logika itu tak menerima, dia tidak ada. Apa contoh? Ini ada tak bang? Diterima tak oleh akal bahawa benda ini tak ada orang menciptakan? Tak mungkin akal itu mengiyakan tak ada yang menciptakan. Karena ini ada. Mungkin ada seorang lah. Tak mungkin ada seorang. Itu yang disebut wajib akliyah. Jadi wajib dalam ilmu tauhid itu bukan wajib seperti di dalam ilmu fikih. Tidak diterima akal, dia tidak ada. Artinya tidak terbenar di dalam akal, dia tidak ada. Tidak terbenar, tidak tergambar oleh akal. Setiap yang ada pasti ada yang menciptakan. Itu dia baru diterima oleh akal. Mana contoh? Seperti mengambil tempat bagi tubuh. Artinya mengambil dia tubuh akan tempat seukuran dari ruang yang kosong. Ya, ini tubuh. Tubuh. Seketika barang ini diletakkan di sini, pasti dia mengambil tempat seukuran besar. Dan mustahil seketika kita letakkan sesuatu, ini tubuh nih, dia tidak mengambil tempat, pasti dia mengambil tempat itu maknanya. Paham tak? Setiap tubuh, ini benda nih, benda apa saja. Ini benda, ini benda. Setiap benda ini pasti dia mengambil tempat. Kan mengambil tempatnya. Mengambil tempat. Seketika berangkat, kosong. Ya, seketika meletakkan, dia mengambil tempat. Yang besar-besar juga tempat. Besar-besar juga tempat. Jadi tubuh ini mengambil tempat itu sesuatu yang lazim. Tidak dapat tidak. Hamba duduk di sini pasti yang mengambil tempat seukuran hamba. Benda ini di sini pasti dia mengambil tempat seukuran dia. Tidak diterima akal adanya barang tapi tempatnya tak ada. Jadi ada sini. Tapi dia tak bertempat pula, tak mungkin. Tak mungkin kan? Yang wajib akli itu ya? Itu yang wajib akli. Jadi wajib itu ukuran logika. Oh, ya bukan logika. Logika ukuran dia. Jadi kalau dia bawa dia ke dalam contoh kehidupan kita ini, ukuran logika itu setiap tubuh pasti dia mengambil ruang tempat. Tidak diterima akal, tubuh ini tak mengambil tempat, benda ini tak mengambil tempat. Pasti seketika diletak, itulah tempatnya.
Artinya apa? Setiap zat benda ini itu berlaziman dengan tempat yang diambil. Tidak diterima akal. Begitu juga kalau kita bawakan kepada wajib tauhid tadi itu. Tak mungkin ada benda ini tidak ada orang yang mengadakan. Itu tak mungkin. Tak mungkin. Pasti ada. Setiap sesuatu pasti ada yang mengadakan. Itulah yang dimaksud dengan wajib. Ya. Menurut ilmu akidah ya. Dia bukan wajib dalam ilmu tauhid. Wajib dalam ilmu tauhid. Dalam ilmu fikih. Dan tubuh seperti pohon dan batu. Pohon hidup di sini. Pasti ukuran dia itulah ukuran tempatnya. Gitu. Itu ukuran tempat dia. Berapa besar dia itu ukuran tempatnya. Tak mungkin kita nampak itu ada batang. Dekat situ ramas-ramas tak ada pula. Itu tak mungkin. Ini cuma nampak dari jauh HP. Tapi ramas mana pula benda? Tak ada. Itu tak mungkin. Pasti apabila letak HP, pasti ruang ni HP punya. Tak mungkin bayang aja HP ada. Seketika raba-raba tak ada. Itu yang dimaksud dia. Itu yang dimaksud.